Misteri Kerajaan Negara Dipa di hulu sungai. Di sepanjang aliran sungai yang tenang di pedalaman Kalimantan Selatan, terletak sebuah kerajaan kuno yang keberadaannya masih diselimuti misteri, Kerajaan Negara Dipa. Menurut catatan sejarah dan legenda lokal, kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-14 di daerah hulu sungai. Didirikan oleh seorang raja misterius bernama Ampu Jatmika, negara Dipa berkembang menjadi pusat politik dan spiritual yang kuat sebelum kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banjar. Meskipun sebagian besar informasi tentang kerajaan negara Dipa diambil dari mitos dan cerita rakyat, kerajaan ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah Kalimantan Selatan. Di balik kabut waktu, kisah tentang raja-raja yang memerintah, pengaruh budaya Hindu-Buddha, serta perpindahan pusat kekuasaan yang mengarah pada munculnya Kesultanan Banjar, mengisyaratkan peran penting negara Dipa dalam sejarah kawasan ini. Asal-usul Ampu Jatmika. Legenda menyebutkan bahwa Ampu Jatmika adalah seorang bangsawan dari Jawa yang diutus oleh Raja Majapahit untuk memperluas wilayah kekuasaan di Kalimantan. Setelah perjalanan panjang, Ampu Jatmika tiba di daerah hulu sungai Tabalong dan mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Negara Dipa. Kerajaan ini terletak di dataran subur yang dikelilingi oleh pegunungan, menjadikannya lokasi yang strategis untuk pertanian dan perdagangan. Suatu malam, di tengah kabut tebal di tepi sungai, Ampu Jatmika berbincang dengan putranya, Lambung Mangkurat, yang kemudian dikenal sebagai penerus kerajaan. Ampu Jatmika. Anakku, tanah ini adalah anugerah dari para dewa. Kita telah mendirikan negara Dipa di tempat yang penuh kekayaan dan sumber daya. Namun, ada tanggung jawab besar yang harus kau emban. Suatu hari nanti, kau akan menjadi pemimpin di sini. Lambung Mangkurat menatap sungai yang mengalir perlahan. Ayah, aku siap melanjutkan perjuanganmu. Tapi bagaimana kita bisa menjaga kerajaan ini dari ancaman luar? Banyak suku di sekitar sini yang mungkin merasa terancam dengan kehadiran kita. Ampu Jatmika. Kekuatan kita bukan hanya terletak pada pedang dan prajurit, tetapi juga pada kemampuan kita untuk merangkul mereka. Jika kita mampu menjadikan negara Dipa sebagai pusat kebudayaan dan keagamaan, suku-suku di sekeliling kita akan bergabung dengan sendirinya, bukan karena paksaan tetapi karena kepercayaan mereka pada kita. Ampu Jatmika kemudian mulai mengembangkan kebijakan yang mempromosikan toleransi dan kerukunan antara penduduk setempat dan pendatang dari luar. Budaya Hindu-Buddha yang berkembang pada masa itu juga membantu memperkuat hubungan antar komunitas. Peran Lambung Mangkurat. Setelah wafatnya Ampu Jatmika, Lambung Mangkurat mengambil alih kekuasaan dan menjadi penguasa yang bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, negara Dipa berkembang pesat. Lambung Mangkurat dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan karismatik. Ia sering mengadakan pertemuan dengan para pemimpin suku lokal untuk mempererat hubungan dan menjaga kestabilan wilayah. Namun, dalam sebuah legenda yang penuh misteri, disebutkan bahwa Lambung Mangkurat mendapat petunjuk dari leluhur bahwa dia harus menyerahkan tahta kepada seseorang yang lebih pantas untuk memimpin kerajaan ke masa depan. Orang itu diyakini adalah Putri Junjung Buih, seorang putri mistis yang berasal dari air dan dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam sebuah pertemuan rahasia di tengah malam, Lambung Mangkurat berkonsultasi dengan seorang tetua adat yang dikenal sebagai Ki Gede. Lambung Mangkurat, suara pelan, penuh kebingungan. Ki Gede, aku bermimpi aneh beberapa malam ini. Leluhur kita berkata bahwa aku harus menyerahkan tahta kepada seorang wanita yang datang dari air. Apakah ini tanda bahwa waktuku sebagai raja telah berakhir? Ki Gede membelai janggut putihnya. Mimpi-mimpi dari leluhur tidak pernah sembarangan, Tuan. Putri Junjung Buih adalah sosok yang sudah lama disebut dalam mitos kita. Jika benar dia yang dimaksud,
maka masa depan kerajaan ini ada di tangannya. Kadang seorang raja harus tahu kapan waktunya untuk melepaskan demi kepentingan yang lebih besar. Tak lama kemudian, legenda Putri Junjung Buih menjadi kenyataan. Seorang wanita misterius muncul dari buih sungai dan lambung Mangkurat, mengikuti pesan leluhur, menyerahkan tahtanya kepada putri tersebut. Peristiwa ini menandai perubahan besar dalam perjalanan sejarah kerajaan Negara Dipa. Negara Dipa, cikal bakal Kesultanan Banjar. Setelah masa pemerintahan Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih, kerajaan Negara Dipa perlahan-lahan mengalami perubahan. Pusat kekuasaan berpindah ke daerah yang lebih rendah, dan kerajaan baru yang dikenal sebagai Negara Daha muncul. Negara Daha adalah lanjutan dari Negara Dipa yang kemudian menjadi kerajaan dominan di wilayah tersebut. Namun, tidak lama setelah itu, muncul sosok pemimpin baru bernama Sultan Suryansyah yang berhasil mengubah Negara Daha menjadi Kesultanan Banjar. Sultan Suryansyah menjadi pemimpin pertama yang memeluk Islam di wilayah tersebut dan membawa transformasi besar dalam budaya dan politik Kalimantan Selatan. Dalam sebuah pertemuan yang bersejarah, Sultan Suryansyah berbicara dengan penasihatnya, Tumenggung Wiradipa, tentang masa depan Kesultanan Banjar. Sultan Suryansyah, Tumenggung, sejarah kita panjang, dimulai dari Ampu Jatmika dan Negara Dipa. Kini, kita menghadapi tantangan baru. Aku yakin, dengan kehadiran Islam, kerajaan kita akan menjadi lebih kuat dan lebih beradab. Ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang perubahan yang membawa kesejahteraan bagi semua rakyat. Tumenggung Wiradipa, Tuan Sultan, saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Anda, Kesultanan Banjar akan berkembang pesat. Dengan agama sebagai fondasi yang kuat, kita bisa merangkul lebih banyak suku dan memperluas wilayah tanpa menimbulkan perpecahan. Sultan Suryansyah kemudian mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Banjar yang menjadi penerus dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, termasuk Negara Dipa dan Negara Daha. Misteri yang masih tersimpan. Hingga saat ini, misteri kerajaan Negara Dipa tetap menjadi bagian dari sejarah yang menarik di Kalimantan Selatan. Meskipun banyak catatan sejarah dan legenda yang saling terkait, beberapa hal tentang kerajaan ini masih belum terungkap sepenuhnya. Letak pasti ibu kota kerajaan, keberadaan peninggalan arkeologi, serta kebenaran legenda Putri Junjung Buih masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Kerajaan Negara Dipa tetap menjadi simbol awal dari kemunculan peradaban di hulu sungai Kalimantan, yang pada akhirnya melahirkan kerajaan-kerajaan besar lainnya seperti Kesultanan Banjar. Misteri-misteri yang menyelimuti kerajaan ini semakin memperkaya warisan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan hingga saat ini. Kesimpulan, kerajaan Negara Dipa di hulu sungai tidak hanya menjadi fondasi penting bagi perkembangan politik dan sosial Kalimantan Selatan, tetapi juga menyimpan misteri yang memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Dari kisah Ampu Jatmika, Lambung Mangkurat, hingga Putri Junjung Buih, kerajaan ini menjadi bukti nyata bahwa sejarah Kalimantan dipenuhi dengan peristiwa dan tokoh-tokoh yang menarik dan penuh makna.